Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official teman-teman sekalian. Dan kali ini kita akan sedikit bicara lagi mengenai tentang kekuatan dari bisnis kopi enak dari PT Fokus untuk Negeri atau PT FUN ya, yang disingkat begitulah ya. Sebelum saya bicara konvensional yang jauh lebih hebat lagi, tentu teman-teman jangan lupa untuk ada baiknya mensubscribe channel, like, comment, and share kepada seluruhnya yang ada di luar sana. Oke teman-teman semuanya, pertama saya akan bahas dua kekuatan utama dari PT Fokus untuk Negeri ini. Dan memang produknya saya sangat suka kualitasnya ya. Mungkin teman-teman belum nonton vlog sebelum ini ya, konten sebelum ini tentang keutamaan produk kopi ya, dari kopi enak itu ya. Teman-teman wajib tonton supaya apa? Supaya teman-teman mengerti dan paham bagaimana manfaatnya. Tidak mengetahui hanya sebatas katanya dan katanya. Jadi itu yang harus teman-teman ketahui. Nah, kali ini saya akan bicara mengenai tentang potensi yang luar biasa ya. Nah, teman-teman sekalian, pertama saya itu memang melihat ini dari sebelum bergabung adalah potensinya. Ini luar biasa. Nah, dari skema kekuatan yang pertama mungkin yang sudah kita ketahui bahwa bisa juga dijual secara multi level, bisa juga dijual secara konvensional. Nah, kalau multi level ya mungkin kita sudah paham semua kan. Artinya kalau kita mereferensikan barang ini begitu, tentu kita mendapatkan bonus sponsor. Kalau banyak kita dapat pasangan, kalau berprestasi kita dapat reward. Dengan reward ketentuannya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah. Tentu semuanya itu lebih jelas dan lebih gamblang lagi saya tampilkan supaya apa? Supaya sama apa yang saya sampaikan dengan apa yang saya tulis di deskripsi di bawah ya. Nah, teman-teman semuanya, multi levelnya adalah saya merasa bahwa inilah yang saya cari sebetulnya selama ini ya. Karena kekuatannya itu ada dua. Kadang-kadang dari multi level marketing itu hanya orang itu jual sistem. Ya, hanya jual sistem. Kenapa? Ya karena sistemnya menarik, kadang-kadang produknya itu tidak terlalu menendang begitu. Tidak terlalu kuat dan tidak terlalu memberikan dampak yang optimal begitu ya. Artinya dampaknya paling tidak hanya orang bergabung itu hanya tertarik dengan sistem. Kadang-kadang produknya itu dibeli tidak dipakai. Jadi seperti itulah teman-teman semuanya ya. Nah, teman-teman semua, saya itu menilainya memang ada dua. Nah, dari segi multi level marketing ya banyak potensi yang mungkin sudah saya bahas di konten sebelum ini ya. Tentu dari potensi dari pasangan, sponsor, reward, ada juga kalau setiap mitra yang terjadi di bawah kita itu terhitung titik 1000. Ada juga kalau yang menjalankan sistem RO-nya juga ada dengan potensi 2000 per titik ya, seperti itu. Nah, maka juga saya ceritakan kalau misalnya soal program dari RO-nya, kalau misalnya mitra kita ada 10.000 mitra, kalau misalnya kita itu mitra kita di bawah itu cukup hanya 1.000 orang aja yang belanja begitu, tentu 2 juta cash itu sudah pasti kita dapatkan hanya dari RO, tidak dari bonus yang lain. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Nah, lebih dari itu juga tentu kalau misalnya dari 10.000 itu kalau dia belanja semuanya melalui dari RO, tentu 10.000 itu dikalikan dengan 2.000 rupiah, tidak keluar dari 10 juta rupiah kan, seperti itu, 10 juta lebihan. Nah,
Jadi itu yang saya terangkan ya. Artinya semua potensi ini memang kita gali dan kita cermati sampai ke akar-akarnya. Itu yang harusnya penting ya, kekuatan dari PT ini gitu, PT dari Fokus Untuk Negeri ya. Nah, terus selanjutnya setelah kita bahas sistem, mungkin sistem itu nggak terlalu banyak saya bahas karena memang sudah ada beberapa konten sebelum ini yang sudah saya bahas ya, seperti itu. Nah, kedua yang paling menarik ini ya, yang memang paling menarik perhatian kita semuanya begitu, artinya potensinya sangat besar begitu. Oke, kita lanjut lagi mengenai tentang konvensional ya. Nah, memang konvensional ini kalau kita nilai dari jumlah produk tentu sangat menguntungkan. Ditambah dengan nilai jual dari manfaat produk yang bisa teman-teman coba tonton di konten sebelum ini ya teman-teman semua. Ini per gelas itu bisa kita jual dengan lebih juga dari harga 5.000 juga gak ada soal. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, di kemasan itu memang saya pikir, saya belum pegang produknya, masih di perjalanan ya, mudah-mudahan dalam 3-4 hari lagi sampailah, supaya enak saya menjelaskan bagaimana bentuknya. Mungkin saya nanti akan simpan di thumbnail ya, saya akan simpan di thumbnail, teman-teman bisa cek aja di situ, oke? Nah, teman-teman semuanya, satu hal yang paling banget untungnya gitu, banyak untungnya begitu, kalau misalnya teman-teman punya warung ya, ini kan kopi enak ini kan satu boxnya itu dapat 50 pieces atau 50 saset lah, begitu lebih enak ya. 50 saset artinya takarannya itu sesuai dengan per gelas. Satu gelas itu 1 saset. Artinya kalau misalnya dapatnya 50 saset ya tentu dapat 50 gelas. Kalau 50 gelas itu kita jual dengan harga 5.000 rupiah, tentu nominalnya sudah di angka 500 kan, seperti itu kan. Jadi tidak dipungkiri juga kalau misalnya barang ini makin diminati, selain kita belanja lagi ya tentu banyak sekali untungnya. Jadi seperti itu, kita beli dengan 100 ribu, kita jual lagi, kopinya kopi bagus lagi kan, kopi bagus lagi, dan kita jual lagi, kita dapat untung 500 ribu. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang benar, artinya setelah saya lihat ya, memang untuk ukuran 1 saset itu memang untuk 1 gelas. Jadi ditarget juga dari 1 box itu untuk 50 gelas, dan memang isinya tuh 50 gelas. 50 saset. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, kalaulah misalnya ada kafe yang agak sedikit berkelas ya, tentu barang ini lebih ditingkatkan lagi potensi profitnya. Jadi seperti itu, bisa ditingkatkan dengan skala harga yang agak sedikit tinggi, dengan menjual potensi yang didapat setelah minum kopi ini. Jadi seperti itu ya. Misal ada sebuah kafe biasanya itu hanya dengan kopi rempah contoh, atau kopi robusta ya contohnya juga. Kalau biasanya orang jual 5.000, dia bisa di angka 8.000. Ada yang juga di Jawa Barat, kalau nggak salah saya juga, dia jual itu di harga 10.000. Lah bayangin, misalnya kalau dia itu jual 10.000 ya, dapat 10.000 ya, tentu kalau misalnya dijual dapat 50 gelas, ya tentu 50 dikali 10.000 kurang lebih 1 juta kan begitu. Kita hanya modalnya 100.000, iya kan begitu dia. Dan itu realnya, dan itu faktanya. Ya memang itu ya.
Artinya potensi yang dapat kita raih di sini dapat memberikan income lebih lah untuk kita semuanya. Selain kita menjalankan multi levelnya dan lain sebagainya, kita penawaran segala macam itu. Nah, terakhir kalau misalnya kita konvensional, ya kita konvensional itu kita itu kalau misalnya nih kita habis, ya kita kan beli satu box dapat 50. Habis yang kita jual ini, barang yang kita jual ini habis. Kita ada yang namanya RO, belanja ulang. Belanja ulang itu memang tidak wajib, tapi kalau produk habis kita mesti harus beli. Ya untuk keperluan lah kan, tentunya begitu. Bang, kalau nggak beli gimana? Ya udah, nggak apa-apa kan begitu. Tidak tutup poin juga. Nah, kalau misalnya habis ini lebih menarik. Itu kita tidak lagi bayar dengan harga 100.000. Dengan berapa? Ya dengan hanya 75.000 saja. Jadi menarik. Kalau 75.000 dapat satu box, dapat pin stokis. Dapat pin dari RO. Pinnya itu tidak terhitung dari reward ya teman-teman. Dicatat itu. Oke? Nah, itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai tentang kekuatan potensi keuangan yang dapat kita raih potensinya begitu di PT Fokus Untuk Negeri dari Kopi Enak ini. Oke teman-teman, saya pikir itu yang dapat saya terangkan kepada teman semuanya. Besok kita akan buat konten lagi mengenai tentang Kopi Enak ini, karena memang rating dari YouTube ini lumayan menjelajah ke seluruh daerah begitu. Setiap orang klik Kopi Enak itu munculnya ini channel ini. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungannya selama ini. Saya Reverdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.